Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifi Rahmadia Putri beserta rekan-rekan lainnya dari kelompok satu. Kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai kemukjizatan Al-Quran. Jadi tolong disimak. Jadi yang pertama itu materi mengenai definisi dari mukjizat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemukjizatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan kalau mukjizat itu adalah kejadian atau peristiwa yang sukar untuk dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Lalu, mukjizat juga didefinisikan sebagai kejadian yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah melalui nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran kenabian dan kerasulan para nabi. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang didatangkan atau ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau menantangkan hal yang serupa. Namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Adapun ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran yang dinamai ilmu ijazil Quran. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam mukjizat, yaitu mukjizat hisiah atau kauniyah, yang artinya mukjizat itu bisa dirasakan, dicium, dan diraba, dipegang, karena mukjizat itu bisa dirasakan dengan indera manusia. Contohnya yaitu mukjizat Nabi Musa yang bisa tongkatnya bisa menjadi ular serta tongkatnya yang bisa membelah lautan. Dan Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan itu bisa dilihat dengan indera manusia, itu dengan indera mata penglihatan. Selanjutnya yaitu mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat yang kebalikan dari kauniyah tadi, tidak bisa dirasakan, dipegang, diraba, dan dicium. Salah satu contohnya adalah kitab Al-Quran yang bisa hanya dipahami dengan akal pikiran sehat. Terus seperti kitab-kitab lainnya yang diberikan pada Nabi dan Rasul pada sebelumnya. Selanjutnya ada mukjizat syahsiyah. Pengertian mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang, rasul dan seorang rasul atau nabi. Contohnya seperti air yang keluar dari celah-celah jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seperti mukjizat yang seperti memancarnya cahaya bulan dari arah tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit kusta dan buta dari yang didapatkan dari Nabi Isa alaihissalam. Terus selanjutnya ada mukjizat salbiyah. Pengertian mukjizat salbiyah itu mukjizat yang akan membuat sesuatu menjadi tidak berdaya, seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia pada zaman itu dia ditangkap oleh seorang raja, yaitu Raja Namrud, dan dia diikat lalu dibakar hidup-hidup. Dan di saat di dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah untuk tidak tersakiti oleh api tersebut. Intinya tidak terluka dari api tersebut, maka api tersebut tidak terasa panas dan api tersebut tidak membakar dirinya dan bahkan menjadi terasa dingin. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian mukjizat, ciri-ciri dan macam-macam mukjizat yang ada di dalam agama Islam. Akan menjelaskan apa itu aspek as-sorfah atau pemalingan. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam, ulama ahli kalam, berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terjadi dengan cara as-sorfah atau pemalingan. Menurut An-Nazam, maksud dari as-sorfah adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Disinilah letak kemukjizatan Al-Quran menurut An-Nazam. Senada dengan hal itu, Al-Murtada dari aliran Syiah berpendapat bahwa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran, agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Kedua, aspek balagah atau keindahan bahasa. Qadi Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Baqalani dalam kitabnya Ijazul Quran
dan at-taqrib wal irsyad berpandangan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa, baik dari segi gaya bahasanya, susunan kata-katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakannya. Keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab. Aspek kemujizatan Al-Quran yang ketiga yaitu aspek kandungan dan isinya. Aspek kandungan dan isinya dibagi menjadi dua, yaitu berita tentang hal-hal gaib dan isyarat-isyarat ilmiah. Hal yang gaib yaitu berita yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang-orang terdahulu. Sedangkan isyarat-isyarat ilmiah menginformasikan permasalahan ilmiah yang mungkin hanya diketahui oleh para ilmuwan. Al-Quran merupakan kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Dalam penyampaiannya tentu terdapat banyak perselisihan dan pertentangan mengenai kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi, yang menyebabkan munculnya mukjizat itu sebagai pelemah musuh sejak zaman Nabi, yang dimulai dari tantangan dalam pembuatan kitab yang serupa dengan Al-Quran. Hingga sampai saat ini banyak yang takjub dan kemujizatan Al-Quran dari hasil riset mereka yang mengucapkan bahwa memang Al-Quran adalah kalam ilahi yang tidak bisa dirubah maupun ditiru. Banyak ilmuwan yang meneliti Al-Quran dari segi kebahasaannya dan keilmuannya, namun hasilnya tetap sama, yaitu menakjubkan dan memang sangat indah pola kebahasaan dalam Al-Quran. Kemukjizatan dalam Al-Quran yang ketiga yaitu tentang hukum. Hukumnya itu contohnya seperti hukum tata cara wanita berpakaian, lalu hukum-hukum bagaimana menyembelih hewan kurban. Lalu kemukjizatan Al-Quran yang keempat yaitu sains. Bukti adanya kemukjizatan Al-Quran dalam sains itu contohnya dua laut yang menyatu tetapi jenis dan airnya berbeda. Jadi dalam satu lautan itu terdapat dua warna laut yang berbeda tetapi mereka menyatu. Kemukjizatan buah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah buah kurma. Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Yang kedua adalah buah zaitun. Keistimewaan buah zaitun dalam Al-Quran dituangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Allah berfirman, dan pohon zaitun keluar dari bukit Sinai menghasilkan minyak dan pewarna makanan bagi orang-orang yang makan. Mukjizatan hewan dalam Al-Quran. Yang pertama, gajah. Kisah gajah dalam Al-Quran terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Yang kedua adalah burung hudhud. Burung hudhud menjadi hewan yang berjasa dalam membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar senantiasa menyembah Allah dengan kemampuannya. Mungkin hanya ini dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.